Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you're still fine. Okay? First, I would like to introduce myself. My name is Nani Arifa. You can call me Miss Nani. Yes. Welcome to my English class. So, let's start for the first lesson. Okay? Oke, berikut ini materi yang akan kita bahas kali ini. Chapter 1. We will learn about to get attention, meminta perhatian. To check if we are understood, mengecek apakah kita sudah mengerti. To show appreciation to other, menunjukkan penghargaan. Next, to tell what we or other people think of something, menceritakan apa yang orang lain pikirkan tentang sesuatu. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada bab 1 semester 1 2020 ya anak-anak. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas materi tentang asking and giving attention. Nah, apa sih asking and giving attention itu? Oke, asking for attention is expression when we tell something, for example, information, explanation, or a story. We need our listener pay attention to our information. Maksudnya, asking for attention adalah ketika kita menyampaikan sesuatu. Sebagai contoh misalnya informasi, explanation, or a story. Penjelasan atau cerita. We need our listener pay attention to our information. Kita perlu pendengar untuk memperhatikan atau mendengarkan informasi kita. Nah, itu adalah asking for attention. Next, giving attention. Giving attention is expression of showing our attention to other people. Artinya, ungkapan yang menunjukkan perhatian kita kepada seseorang atau orang lain. We need to pay attention to other people, showing that we care about them. Artinya, we need to pay attention to other people, showing that we care about them. Kita perlu memperhatikan orang lain yang menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap mereka. Oke, next. Nah, ini adalah perbedaan antara asking and giving attention. Asking attention artinya meminta perhatian. Attention please. Ini contohnya attention please. Next, giving attention. Giving attention artinya memberi perhatian. Nah, ketika seseorang berkata atau mengucapkan attention please, jadi kita akan menjawabnya atau memberi respon yes, okay, yes please. Nah, gini caranya kalimat menggunakan giving attention atau memberi perhatian. Next, function. Itu fungsi. Fungsinya to gather attention from someone
so the other people pay attention to us. To gather attention from someone, so the other people pay attention to us. Fungsinya untuk menarik perhatian dari seseorang agar orang lain memperhatikan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu dialog berikut ini. Dengarkan ya, dan perhatikan dengan baik dan seksama. Oke, let's start. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kita buka buku bahasa Inggris kelas 8, halaman 4 dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas bahasa Inggris yang berkaitan dengan attention. Apa sih attention itu? Attention kalau dalam bahasa Indonesia adalah perhatian. Jadi kita harus mencari perhatian. Perhatiannya gimana sih? Perhatian artinya memfokuskan seseorang agar dia bisa mendengarkan apa yang sedang kita ucapkan. Gimana sih? Oke, gimana kalau kita langsung lihat contoh aja ya? Aku akan bacain contohnya. Setelah itu, menerjemahkannya dan kalian mengulangi ya. Oke, kita mulai pada gambar nomor 1. Ada gambar seorang guru di depan kelas. Everybody, may I have your attention please? Semuanya, bolehkah saya minta perhatianmu, tolong? Everybody, may I have your attention please? Everybody, may I have your attention please? Kemudian semua anak menjawab, yes ma'am. Artinya, ya bu. Yes ma'am. Yes ma'am. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 2 ya. From now on, we will use English in our English class, okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? We will use English in our English class. Itu kata Siti ya. Nah, kata ibu gurunya gini. Sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas kita, oke? Kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Siti, apa yang baru saja saya katakan? Nah, si Sitinya pun mengulangi. Kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Nah, jadi penggunaan attention di sini tidak hanya harus menggunakan kata attention ya. Dengan kita mengulangi apa yang kita ucapkan, itu juga menjadi salah satu bentuk mencari perhatian. Memfokuskan perhatian lebih tepatnya. Oke, kita lanjut pada gambar nomor 3 nih. Masih antara guru dan siswa. Right, from now on, we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Are you ready? Oke, semuanya. Dari sekarang, kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Semuanya, bagaimana yang kamu pikirkan? Apakah kalian siap? Right. From now on, we will use English
in the English class. Everybody, what do you think? What do you think? What do you think? Bisa juga diartikan, bagaimana pendapat kalian? Are you ready? Apakah kalian siap? Nah, semua siswanya pun menjawab, yes, ma'am. Ya, Bu. Kita lanjut ke gambar nomor 4 yuk. What do you think, Edo? Are you ready? What do you think, Edo? Are you ready? Bagaimana pendapatmu, Edo? Apakah kamu siap? Si Edonya pun menjawab, yes, ma'am, I'm ready. Ya, Bu, saya siap. Yes, ma'am, I'm ready. Kalau kalian ditanya tentang are you ready? Kalian bisa menjawab I'm ready. Oke, lanjut yuk ke gambar berikutnya. Nah, guru pun bilang seperti ini. Attention please, attention please. Perhatian semuanya, perhatian, tolong ya, tolong. Murid-murid pun menjawab, yes ma'am, yes ma'am, iya bu, gitu. Nah, gambar nomor 6 nih. Attention please, now let's say it together. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Perhatian semuanya. Sekarang ucapkan bersama-sama ya. Ya, kami siap. Kami akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Attention please. Now, let's say it together. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Siswanya pun menjawab, yes, we are ready. We will use English in the English class. Lanjut ke gambar nomor 7. Hi Dayu, stop doing that please. What do you think? Are you ready to use English in the English class? Hai Dayu, berhenti lakukan itu ya. Bagaimana pendapatmu? Apa kamu siap untuk menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris? Hey Dayu, stop doing that, please. What do you think? Are you ready to use English in the English class? Dayu menjawab, I'm sorry, ma'am. Yes, I am. Maaf, Bu. Ya, saya siap. I'm sorry, ma'am. Yes, I am. Oke. Gimana? Mudah kan? Gambar nomor 8 yuk. Kita coba gimana nih dialognya. Edo, say it again loudly. Edo, katakan sekali lagi dengan nyaring ya. Edo, say it again loudly. Say it again loudly. Edo menjawab, yes, we are ready. We will use English in the English class. Yes. Ya, kita siap. Kita akan menggunakan bahasa Inggris
di dalam kelas bahasa Inggris? Yes, we are ready. We will use English in the English class. Oke, lanjut yuk. Ada gambar yang nomor 9. Excuse me, ma'am. What's attention in bahasa Indonesia? Maaf, Bu. Apa arti attention di dalam bahasa Indonesia? Excuse me, ma'am. What's attention in bahasa Indonesia? Excuse me, ma'am. What attention in bahasa Indonesia? Attention is perhatian. Attention adalah perhatian. Attention is perhatian. Attention is perhatian. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 10 nih. Sir, may I wash my hand? Pak, boleh nggak saya cuci tangan? Sir, may I wash my hands? Sir, may I wash my hands? Bapaknya menjawab, sure. Artinya tentu. Sure. Sure. Oke, kita lanjut. Oke, dari dialog tadi, kita bisa mengambil atau menyimpulkan contoh-contoh ungkapan untuk meminta perhatian dan bagaimana cara merespon atau memberi perhatian kepada seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, adapun kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam meminta perhatian dan memberi perhatian, kita bisa lihat di dalam kolom berikut ini. There are some common expressions to use to asking and giving attention. Beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta dan memberi perhatian di dalam bahasa Inggris. Berikut ini, asking attention, meminta perhatian. Nah, berikut ungkapannya yang bisa kita gunakan adalah may I have your attention? Please, bolehkah saya meminta perhatianmu? Ada excuse me. Permisi. Attention please. Attention please. Can I get the attention? Thanks. Everybody, may I have your attention please? Stop talking please. Listen to me. Dengarkan saya. Lanjut. Look at this. Hai, lihat ini. Check it out. Check this out. Artinya, coba dicek. Hey, look here. Hey, lihat ini. Hello. Guys, what? Berikut ini. Inilah contoh ungkapan yang bisa kita gunakan dalam meminta perhatian. Next, selanjutnya, ungkapan yang bisa kita gunakan
dalam memberi perhatian kepada seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, yes sir, yes ma'am, yes madam. Artinya, ya pak, atau ya bu, bisa juga ya nyonya. Next, yes please, ya. Sure, tentu. Really? Okay. I see. Oh, begitu. Alright, baiklah. I know what you mean. Saya mengerti apa yang Anda maksudkan. Terus ada lagi, then what happened after that? Then what happened after that? Setelah itu, apa yang terjadi? What is it, sir? What is it, ma'am? Apa itu, Pak? Atau apa itu, Bu? Next, what next? Selanjutnya, how interesting. How interesting. Nah, inilah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberi perhatian atau merespon perhatian dari seseorang yang meminta perhatian dari kita. Sekarang mari kita lihat lagi contoh dialog. Di sini ada Ibu Susi dan siswanya. Ibu Susi mengatakan, "Don't be noise, attention please." Jangan ribut, perhatian. Oke. Student menjawab, "Yes, ma'am." Ya, Bu. Oke, next week we will do mid examination. Ibu Susinya mengatakan, "Oke, minggu depan kita akan ujian mid semester atau ujian tengah semester." What? Apa? Siswanya bertanya. Ibu Susinya mengulang lagi, "Listen to me, dengarkan saya." "Yes, ma'am." Ya, Bu, kata siswanya. "The material that should be learned is from chapter 1 until chapter 4. Don't forget to enrich your vocabulary with exercise." The material that should be learned is from chapter 1 until chapter 4. Materi yang akan kita pelajari dari bab 1 sampai bab 4. Don't forget to enrich your vocabularies with exercise. Ibu gurunya berkata, jangan lupa perbanyaklah kosakata kamu dengan latihan. Siswanya menjawab, "Yes, ma'am." Ya, Bu. Oke, that's all for today. Good luck deh. Oke, cukup sekian hari ini. Oke, Ibu yakin kalian sudah bisa membedakan bagaimana cara meminta dan memberi perhatian pada seseorang dalam bahasa Inggris kan? Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa kan membedakannya? Selanjutnya, exercise for you. Silakan latihan. Make a short conversation about asking and giving attention. Buatlah kalimat atau paragraf pendek atau dialog pendek dengan menggunakan asking and giving attention. Baiklah, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.